Saya ketika jadi ketua PBNU tahun 2012 bulan September Munas ulama di Pesantren Kompleks Cirebon. Waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan. Keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Waktu itu sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, staf khususnya itu menemui saya. Ya, saya bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning yang tulis para imam, para ulama, referensi. Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai, seluruh warga NU tidak usah bayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, itu jajaran kepengurusan PBNU seperti disuarakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ustaz Dr. Agil Siraj. Dia mengatakan NU akan mengeluarkan fatwa untuk tidak lagi membayar pajak, mengajak warga NU untuk tidak patuh membayar pajak. Karena apa? Kalau pajak itu diselewengkan, pajak dikorupsi, pejabat-pejabat, ya kan? Baik itu baju coklat, baju hijau, kemudian di parlemen, birokrasi, seakan-akan berlomba-lomba mengkorupsi uang pajak. Maka kata Pak Kiai Said Agil Siraj, itu dia serukan kepada warga NU untuk tidak taat membayar pajak. Memang kita lihat negara kita ini harus kita akui itu nggak kreatif mencari memenuhi APBN. Hanya yang dicari itu hanya pajak aja. Baik itu pajak orang berusaha, ya kan, belum usaha aja membuat PT-nya dikasih pajak 22%. Lalu setiap orang belanja kena pajak. Pakai mobil, pakai sepeda motor kena pajak. Walhasil 80-82% APBN kita itu didapatkan dari pajak. Nah, lalu pemerintah kemana? Ya nggak ada kreativitasnya. Kreativitas nggak ada. Hanya mengandalkan pajak. Lalu apa urusannya ini dengan Yusuf Mansur? Kan itu yang mau kita angkat ini. Urusnya dengan Yusuf Mansur apa gitu? Yusuf Mansur, kalau kepada negara saja, Kiai NU menyuruhkan untuk tidak taat pajak. Yusuf Mansur itu kan kerjanya menyelewengkan uang infak, uang sedekah, uang masyarakat gitu. Alasannya untuk membangun pesantren atau rumah tahfiz. Nah, itu lebih lagi untuk tidak dipatuhi. Kalau negara saja dia nyuruh tidak dipatuhi, apalagi nih orang yang bawa cerita agama tetapi kerjaannya yang nggak ada itu memenuhi tuntutan masyarakat. Nggak ada cerita sedekah, kata Yusuf Mansur nih. Kan banyak tuh kiai telah mengingatkan itu maling aja gitu. Ya kan? Cerita untuk penebusan dosa itu kata kiai-kiai maling itu katanya, maling. Lalu apanya yang mau dipatuhi? Itu kira-kira yang disampaikan. Nah, sekarang Yusuf Mansur gitu, kalau sudah mendapat peringatan dari tokoh, bahkan keluar pernyataan resmi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita kira itu adalah unsur yang paling tinggi di dalam menyuarakan kebenaran di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Jadi hukumnya kalau ke negara saja mereka tidak lagi merasa wajib, maka bersedekah kepada Yusuf Mansur itu hukumnya haram murakkab. Haramnya itu yang tingkatnya itu sudah sangat tinggi gitu. Kalau berat najis nih, najisnya itu najis mughalazah. Najis yang sangat berat. Ini kalau bersedekah kepada Yusuf Mansur, itu haramnya itu haram yang sudah berlipat-lipat. Kenapa? Karena uang sedekah Bapak Ibu sekalian telah diselewengkan oleh Yusuf Mansur untuk membangun warung stik
dan memperkaya diri. Negara aja dia lawan kok, dia tentang, apalaginya kepada orang per orang ini gitu. Jadi itu kita pahami ya sebagai rakyat ya. Rakyat harus memahami ya, kepada yang tinggi aja begitu, apalagi di bawah. Kalau ada ustadz ya kan, pengurus masjid yang menggunakan Yusuf Mansur untuk meraup uang sedekah, itu harus ditentang. Harus ditentang itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena ya seperti uraian para ulama tadi itu tidak bisa dibenarkan. Lalu apa saja yang sudah diraup Yusuf Mansur dari masyarakat? Oh, banyak sekali. Kalau kita hitung rupiahnya itu triliunan kekayaannya. Itu dari apa? Sikat duit masyarakat. Ini dia contohnya, di Patreon dia nggak bisa mempertanggungjawabkan. Itu kan peraturan di Patreon itu bukan mengambil duit lantas hilang, nggak ada itu tuh. Pasti ada saham daripada anggota gitu. Itu nggak ada pertanggungjawaban. Lalu Yusuf Mansur kemana dia bawa gitu? Ya dia bawa ke kantong pribadi. Dan hampir setiap pojok cerita Yusuf Mansur tuh pasti urusan tipu menipu duit. Ya kan? Itu warung steak Star pertama itu kalau penyidiknya agak keras gitu ya, itu udah jelas itu. Tuh uang masyarakat di kota wisata Cibubur, tepatnya jemaah masjid kota wisata yang dia sikat, yang jumlahnya saat itu mencapai lebih kurang 55 miliar rupiah. Maka dia bisa start 20 warung steak and shake. Lalu disikat lagi sama dia duit TKW Hong Kong gitu. Oh, banyak sekali. Itu tanahnya berhektar-hektar, itu duit dari hasil keringat orang kecil gitu. Saya yakin tuh kalau dilihat keyakinan beragamanya pasti dia itu dari kaum Nahdliyin gitu. Ya kan? Itu harusnya mendengarkan kata-kata ulama gitu, kata-kata kiai gitu. Ini kiai sudah melarang itu seperti pencuri. Kata kiai nggak wajib, wajibnya itu haramnya haram tingkat tinggi gitu. Jangankan kepada orang-orang yang telah menyelewengkan harta masyarakat. Negara aja hanya menyelewengkan harta pajak yang dia korup rame-rame gitu. Oh, itu nggak boleh lagi mengeluarkan pajak. Begitu seruan dari Kiai Al-Mukarram Ustaz Dr. Agil Siraj. Ya kan? Itu juga di follow up oleh yang lain seperti oleh Pak Mahfud MD gitu. Profesor Dr. Mahfud MD SH MH, banyak gelar yang lain gitu. Itu juga begitu ketika kalau dikorup rame-rame, masa kita disuruh membesarkan para koruptor gitu. Apalagi nih, masa kita dengan janji pahala itu membesarkan pencuri gitu. Ya kan? Yang menjual cerita agama, rumah tahfiz dan segala macam gitu. Oh, itu berbahaya sekali. Karena itu ya kita perlu mendengar kiri kanan supaya seruan itu bergema gitu. Dan seruan ulama seperti Kiai Agil Siraj ini tentu sangat relevan kita angkat di dalam mengomentari sepak terjang Yusuf Mansur yang juga sudah dikritik oleh ulama-ulama lain sebagai pencuri yang berbaju agama, penipu yang telah meresahkan masyarakat. Ujung-ujungnya cerita itu pasti meraup duit aja. Gimana mengemplang duit. Kalau ada pesantren berani kerjasama, itu sama grupnya. Ada pengurus masjid kerjasama, itu sama grupnya gitu. Mudah-mudahan kita dengarkan fatwa-fatwa ulama yang memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.